Apa kabar kawan-kawan penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya, pecatur pos ronda. Pada kesempatan kali ini saya ingin menayangkan salah satu pertandingan menarik pada FIDE World Rapid Chess Championship 2022 yang mempertemukan salah satu titisan dari Mikhail Tal, yaitu Daniil Dubov, yang akan melawan Anish Giri. Di sini posisi putih dipegang oleh Anish Giri dan hitam dipegang oleh Daniil Dubov. Oke, langsung saja kita saksikan keseruannya dari Grandmaster yang bertanding kali ini. Anish Giri memulai pertandingan dengan kuda di F3 dan ini adalah Euchre top opening. Dibalas hitam dengan pion di D5 dan dilanjutkan pion maju di G3 dan ini adalah King's Indian Attack, sekaligus persiapan untuk fianchetto gajah untuk putih tepatnya. Dijawab Dubov dengan pion juga di G6 dan ini adalah salah satu langkah seperti mengikuti ya teman-teman. Dilanjutkan Anish dengan sesuai ide gajah ke G2 dan dilanjutkan hitam juga G7 gajahnya. Pion didorong di D4 dan dilanjutkan kuda hitam di F6. Putih melanjutkan dengan pion didorong di C4 menantang pion hitam. Di sini tidak direspon Anish Dubov, melainkan dengan memajukan pionnya di C6. Maka dari itu dilanjutkan dengan pion makan pion di D5 dan dimakan kembali dengan pion hitam di D5. Pertandingan dilanjutkan dengan kuda berkembang di C3 dan dilanjutkan rokade sayap raja dan ini adalah langkah ketujuh oleh hitam melakukan rokade. Dan putih sebenarnya juga sudah bisa melakukan rokade, namun langkah menarik yang dilakukan adalah dengan kuda di E5. Dan jawaban menarik juga yang dilakukan oleh Daniil Dubov yaitu dengan kuda di E4. Dan di sini diterima putih dengan kuda makan kuda di E4 dan dimakan kembali dengan pion dan otomatis dimakan dengan gajah putih. Dan pada posisi ini hitam sudah mengorbankan satu pionnya teman-teman. Maka dilanjutkan dengan kuda di C6 dan sebenarnya kuda maju di C6 ini juga langkah pengorbanan pion yang dilakukan oleh hitam kembali. Oke, di sini dimakan dengan kuda makan kuda di C6 dan dimakan kembali dengan pion. Jika pion hitam ini dimakan oleh putih, maka sudah pasti putih unggul 2 pion. Dan di sini jawaban dari putih adalah dengan gajah berkembang di E3 mempertahankan pion yang diancam gajah dan menteri. Oke, kenapa ya pion di sini tidak dimakan oleh gajah? Oke, coba kita praktekkan. Di sini jika gajah langsung makan pion, maka keuntungan yang bisa didapatkan putih adalah dengan misal dengan benteng ke B8. Jika dilanjutkan pion maju di E3 setelah pion diancam keduanya ya teman-teman. Maka dari itu bisa dilanjutkan dengan menteri ke B6, ancaman pada gajah. Jika di sini gajah kembali ke G2, maka bisa dilanjutkan dengan gajah ke A6 dan gerakan gajah ke A6 ini menutup akses F3. Jika gajah juga tidak kembali ke posisi G2 misal ke sini, maka gajah ini juga akan melakukan cadangan di H3. Oke, maka dari itulah kenapa pion dibiarkan untuk gratis dan tidak diambil oleh Anish Giri. Oke, kita kembali ke pertandingan aslinya. Di sini dilanjutkan dengan gajah ke E3 mempertahankan pion, maka dijawab dengan gajah ke H3. Sama saja di sini menutup akses ya setelah gajah tidak menerima pion. Oke, pertandingan dilanjutkan dengan pion maju di F3 dengan memungkinkan raja akan melakukan rokade secara manual. Benteng ke B8 ancaman pada pion dan dijawab dengan pion maju satu langkah di B3. Dilanjutkan benteng ke B4. Raja menghindar di F2, pion maju di F5 menantang gajah. Di sini gajah langsung makan pion gratis di C6 dan dilanjutkan pion maju di F4. Ini adalah langkah brutal yang dimulai oleh Daniil Dubov dengan beberapa pengorbanan pionnya. Jika pion menerima, otomatis pion akan didorong kembali dan akan terjadi skag ya teman-teman.
depannya. Oke, kita saksikan saja. Di sini dengan pion makan pion, maka pion didorong sesuai ide awal yaitu ke E5. Jika diterima di E5, ada tantangan juga ya terhadap menteri, melainkan di sini melakukan skak di H4. Raja menghindar satu langkah karena bisanya cuma di G1, maka dilanjutkan pengorbanan benteng di F4. Ini adalah pengorbanan yang dilakukan Dubov untuk menyederhanakan permainan dan berusaha untuk menghilangkan semua pion-pion yang ada ancamannya. Di sini gajah menerima pengorbanan benteng di F4 dan dimakan kembali dengan menteri di F4. Dilanjutkan menteri putih di D5, ini adalah skak, raja wajib geser ke H8. Dan di sini menteri putih mengajak pertukaran di E4 ya teman-teman untuk menyederhanakan permainan dan menyadari juga dengan unggul pion-pionnya, maka dari itu penyederhanaan pun ditawarkan. Di sini ditolak oleh Dubov melainkan menggeser menterinya ke G5 dan ini adalah skak. Raja wajib bergeser di F2, maka dilanjutkan dengan benteng ke F4. Di sini sebenarnya ada opsi untuk melakukan skak juga ya teman-teman, tapi diambil dulu dengan benteng ancaman pada menteri mengusir. Maka dari itu di sini menteri bergeser ke D5, dilanjutkan skak di H4. Raja bergeser ke E3 dan benteng kembali ke F8 karena ancaman kedepannya ya skak teman-teman. Entah nanti dengan strateginya dari putih. Maka dari itu di sini menteri melakukan blunder ke C5 karena ini menurut komputer adalah langkah blunder dan langkah lemah. Teman-teman bisa melihat dashboard ya. Itu adalah salah satu langkah lemah yang dilakukan oleh Anies Giri pada pertandingan kali ini. Dan langkah lemah yang dilakukan dalam permainan Grandmaster adalah menjadi kelemahan untuk Grandmaster tersebut. Oke, setelah itu dilakukan skak di F4 dengan menterinya dan ini adalah langkah mematikan yang dimulai oleh Daniel Dubov ke depan. Setelah raja menghindar ke F2, dilanjutkan skak di H4, raja kembali ke E3, dilakukan skak di G5 dan dilanjutkan raja geser ke D3. Oke, kenapa Mas posisi raja tidak bergeser ke F2 seperti langkah bolak-balik yang terjadi tadi? Oke, kita jelaskan di sini. Jika raja langsung kembali ke F2, maka akan terjadi skak di G2. Jika raja bergeser di E3, maka akan dilakukan skak dengan gajah di H6. Jika raja bergeser ke D3, maka dilakukan skak dengan gajah di F5. Dan setelah raja bergeser di C3, maka menteri akan makan pion gratis di E2. Dan kedepannya serangan mematikan yang akan dilakukan oleh Dubov ke depan. Oke, maka dari itulah langkah yang dilakukan adalah dengan menggeser raja ke D3. Oke, kita kembali ke permainan aslinya. Di sini raja bergeser ke D3. Benteng melakukan skak di D8 dan lanjut raja bergeser di C4. Dilanjutkan skak dengan gajah di E6 dan di sini raja menghindar ke B5. Dilanjutkan kembali ancaman pada menteri di F8. Oke, biasanya kalau seperti permainan kita di catur pos ronda, pemain mestinya akan selalu mengejar melakukan skak ya teman-teman. Bagaimanapun caranya mensekak terus sampai terpojok. Kalau ini beda, ini adalah salah satu langkah yang disarankan oleh komputer juga dengan melakukan ancaman pada menteri. Maka dari itu setelah menteri bergeser ke C3, maka dilanjutkan dengan benteng skak di B8. Raja menghindar di A4, maka dilanjutkan dengan menteri ke E7. Dan ini adalah langkah mematikan kedepannya. Jika menteri menutup, maka akan dilakukan skak di langkah B4. Dan di sini jawabannya adalah dengan mendorong pionnya ke A3. Ini adalah langkah terbaik juga menurut komputer. Maka bisa dilanjutkan dengan skak di B3. Jika dimakan dengan menteri, maka benteng akan mentekan menteri gratis. Dan setelah skak di B4, dilanjutkan skak di E6 dan tepatnya di langkah ke-36 putih menyerah. Karena apa? Ini akan menjadi gratis ke depannya dan itu akan membuat menang Dubov. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan pertandingan kali ini. Bisa di subscribe, share, like, dan komen untuk konten kali ini. Terima kasih.